Salam Bur. Selamat berjumpa kembali dengan channel Asep Wanda Saputra, satu-satunya channel yang membahas hal-hal unik dan menarik dari Kecamatan Salem. Di video kali ini kami akan membahas seputar Kecamatan Salem lagi, yaitu beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Salem. Seperti apa menariknya potensi yang dimiliki Kecamatan Salem? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum berlanjut, bagi sedulur yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Mari kita ke pembahasannya. Setiap daerah yang ada di Indonesia tentunya memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan guna memajukan pendapatan masyarakatnya. Salem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di ujung barat daya wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan ini sangat banyak sekali potensi, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya, yang sebetulnya bisa dikembangkan guna membangun masyarakat yang maju. Yang pertama, potensi di bidang pertanian. Disebut berpotensi besar karena hasil-hasil dari pertanian ini merupakan produk-produk yang memang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga dengan peningkatan dan pengelolaan yang baik, maka akan dihasilkan produk yang berkualitas dan makin dapat diserap pasar yang lebih besar lagi. Namun sayangnya, banyak petani yang mengeluhkan karena bahan-bahan pertanian semakin hari semakin melonjak naik. Sedangkan harga hasil pertanian yang terbilang turun. Hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan harga dari bawah hingga atas. Sedangkan bisnis pertanian dikatakan bisnis yang tahan lama, karena produk-produk pertanian sebagian besar adalah produk kebutuhan dasar manusia. Jadi selama masih ada manusia di muka bumi ini, maka kebutuhan dan permintaan akan produk pertanian akan selalu ada. Saat ini seluruh dunia memasuki era industri 4.0, ditandai dengan makin tingginya kebutuhan akan teknologi informasi serta internet di segala bidang aspek kehidupan. Kondisi ini bisa menjadi peluang atau tantangan bagi industri pertanian atau desa sebagai area di mana industri pertanian berada. Peluang yang dimaksud adalah dengan transformasi dan pengelolaan secara tradisional ke penerapan teknologi pertanian dalam pengolahannya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian tersebut, yang tentu saja akan berimbas pada roda perekonomian di daerah tersebut. Sedangkan disebut sebagai tantangan dikarenakan dalam penggunaan teknologi perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan dan kemauan sumber daya manusianya sendiri, supaya mampu menyerap dan menguasai informasi terkait penggunaan teknologi tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah untuk memberikan sarana pelatihan, permodalan, serta pendampingan. Saat ini di Indonesia sudah bergulir program dana desa yang diselenggarakan pemerintah pusat. Program yang difokuskan untuk pengembangan potensi dan ekonomi di desa. Ini merupakan sebuah angin segar bagi desa pertanian. Dengan adanya perhatian dan bantuan pemerintah, maka pengembangan industri pertanian di desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Ada begitu banyak bisnis pertanian yang bisa dikembangkan di desa, sesuai dengan potensi-potensi masing-masing desa. Yang kedua, potensi di bidang hutan atau perkebunan, yaitu potensi dari bidang perkebunan atau manfaat hutan. Mengingat Salem adalah kecamatan yang dikelilingi oleh gunung atau hutan, sehingga potensi dari pegunungan ini menjadi yang paling berpengaruh bagi masyarakat Salem, dengan syarat jika dikelola secara profesional. Dalam bidang perhutanan, menurut kami bisa banyak sekali yang dapat diambil, mulai dari pariwisata yang ada di hutan, kayu dari pepohonan, serta getah dan buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Selain itu, ada juga bambu, yang tentunya akan menjadi bahan yang selalu dibutuhkan oleh semua kalangan
untuk berbagai macam keperluan. Yang ketiga, pariwisata. Sedulur ingatkah pernah tenar beberapa tempat wisata yang ada di Salem, yang bahkan membuat penasaran para wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Salem? Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Untuk yang ketiga ini, potensi yang sebetulnya sentral dan tidak akan pernah hilang, serta dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari usia dini, anak-anak, dan dewasa, yaitu tempat wisata keluarga yang ada di hutan. Betapa banyaknya dulu orang yang ingin berkunjung ke Salem hanya untuk menikmati pemandangan yang tersaji di tempat wisata yang ada di Salem. Namun saat ini seolah hilang di telan bumi. Hanya tersisa beberapa saja yang masih eksis. Padahal sebetulnya ini bisa menjadi komoditas bagi pemasukan daerah tersebut. Selain itu, manfaat perekonomian dari efek pariwisata yaitu bisa membuka berbagai jenis usaha bagi masyarakat. Mulai dari parkir di sekitar area pariwisata, penjualan pernak-pernik, hasil kerajinan tangan masyarakat, sampai ke tempat penginapan di sekitar daerah area pariwisata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Menurut sedulur, manakah yang paling memiliki potensi yang ada di Kecamatan Salem? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk bisa update info-info menarik lainnya dari channel ini.